Hai Mahapatih, kau jangan terlalu lancang. Kami adalah rakyat, berhak bahagia, berhak juga senang. Janganlah kamu semena-mena. Kijang yang sedang bersembunyi di bawah pohon pakis, maka ia akan bidik, tetapi gagal juga, sehingga ia hampir saja putus asa. Tetapi tiba-tiba maka marahlah dia, diambil sebuah palu besar, lalu dipecahkan, diremukkan sampai. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Tersebutlah seorang pemuda yang bernama I Untung. Ia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya ketika ia masih kecil. Pekerjaan sehari-hari I Untung adalah memancing ke laut dan juga berburu. Itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hampir setiap hari, I Untung menghabiskan waktunya untuk memancing ke laut, kalau tidak ia berburu ke hutan. Namun, ia sangat mencintai pekerjaannya. Pada suatu hari, ia memancing di laut dengan harapan ia mendapatkan banyak ikan. Karena cuaca pada hari itu sangat baik, biasanya ikan berkumpul. Namun setelah lama menunggu, tak satu pun ada ikan yang menyentuh kailnya. Begitu pula umpannya, sehingga ia hampir saja putus asa. Tetapi tiba-tiba entah apa yang menarik kuat kailnya. Ia pun terkejut pada waktu itu. I Untung mengira bahwa itu adalah ikan besar. Nanti malam tentu ia dapat ikan bakar. Tetapi ia kesal, ternyata bukanlah ikan. Itu adalah terumbu karang putih yang berbentuk bunga. Beberapa kali ia buang, dan selanjutnya batu karang itu pun kemudian lagi-lagi muncul menarik kail pancingnya. Lantas, karena penasaran, barangkali ini semoga membawa rejeki, begitu pikirnya. Akhirnya dibawalah itu pulang. Hari ini I Untung mengeluh dan berkata sendiri, Biasanya cuaca seperti ini pasti banyak ikan berkumpul. Kenapa ya kita hari ini tidak dapat ikan? Cuma dapat terumbu karang ini. Ya terpaksa. Ini akan kita pasang di rumah untuk kenang-kenangan. Karena aku penasaran, apa sih sebenarnya kok ini saja yang muncul? Semogalah terumbu karang ini memang benar-benar ada manfaatnya. Siapa tahu aku taruh sajalah dulu di sini. Tetapi nanti malam apa yang aku harus makan? Maka aku sekarang akan pergi berburu saja ke hutan. Biar perut tidak lapar, pasti aku dapat. Aku sudah tahu tempat kijang berkumpul. I Untung pun mengambil senjata tombak. Ia melangkah dengan mengenap-enap di sekitar pondoknya, karena di sana juga adalah hutan. Setelah beberapa langkah ia berjalan, seekor kijang yang sedang bersembunyi di bawah pohon pakis, maka ia akan bidik. Tetapi gagal juga. Pada kesempatan ini, kijang sudah keburuan lari. I Untung lagi-lagi mengalami kegagalan. Ia pun melanjutkan perburuannya. Setelah kegagalannya kedua kali, ia pun pulang. Namun ia melihat suatu keanehan yang terjadi. Sebelum ia sampai di pondoknya, ia pun mengintip
bahwa ada seorang wanita cantik yang sedang beraktivitas di pondoknya, bahkan memasak dan membawa makanan. Wanita itu pun melakukan kegiatan seperti melakukan di rumahnya sendiri saja. Ia tenang dan apa yang ia harus lakukan sebagai seorang pemilik rumah. Semakin bertambah saja penasaran hati Iuntung untuk mengetahui sesungguhnya apa dan siapakah wanita itu. Lalu didekati. Namun ternyata ketika didekati wanita itu menghilang, tak nampak seperti apa yang ia lihat tadinya dari kejauhan. Iuntung mulai mencurigai batu yang ia dapatkan di laut itu. Kemungkinan di sanalah sarangnya dan ia bersembunyi di sana. Maka marahlah dia, diambil sebuah palu besar, lalu dipecahkan, diremukkan sampai menjadi bagian kecil-kecil. Kemudian muncullah gadis itu menampakkan diri karena sudah tidak ada lagi tempatnya bersembunyi. Hai gadis ayu, siapa namamu? Kenapa dirimu ada di rumahku? Hai pemuda, aku sebenarnya adalah seorang bidadari, yang mana aku dikutuk oleh Dewa Indra karena aku berbuat kesalahan. Aku harus turun ke bumi. Berikanlah aku menumpang di pondokmu, dan biar aku bisa hidup menjadi manusia. Sejak pertemuan itu, akhirnya dua insan berlawanan jenis itu pun menyatakan saling mencintai dan mengasihi. Maka mereka pun kemudian menikah. Setelah Iuntung menikahi bidadari itu, hidupnya mulai berubah. Ia menjadi orang yang kaya. Demikian pula terasa tenaganya semakin hebat. Entah apa yang menyebabkan ia merasakan dirinya jauh lebih kuat dari biasanya. Alangkah senang hati kedua insan itu. Peristiwa itu terdengar sampai ke telinga raja. Akhirnya mengutus Bupati untuk melamar istrinya Iuntung agar menjadi prameswari raja. Hai patihku, sekarang berangkatlah kau ke rumah Untung, karena di sana ada wanita cantik dan aku berhak memiliki itu karena akulah penguasa di tempat ini. Bila ia menolak, lakukanlah kekerasan, ajak dia ke istana, apapun alasannya. Baiklah Tuanku Raja, hamba melaksanakan perintah Tuanku Raja. Apapun itu, hamba pasti laksanakan dengan baik. Hai Untung, aku adalah utusan dari Raja. Raja akan melamar wanita cantik ini karena beliaulah orang yang berkuasa dan bisa melamar siapa saja orang cantik yang dipilih beliau di wilayah kerajaan ini. Berkenan atau tidak, ia akan menjadi prameswari raja. Hai Mahapatih, kau jangan terlalu lancang. Kami adalah rakyat, berhak bahagia, berhak juga senang. Janganlah kamu semena-mena. Apakah itu raja atau kamu sendiri yang akan melakukan kekerasan? Hadapi diriku, karena aku adalah pembela hak-hakku. Semua mempunyai hak hidup di tanah ini. Janganlah sewenang-wenang kepada rakyat. Memiliki istri cantik bukanlah hanya hak raja. Rupa-rupanya kau belum tahu siapa Patih Agung ini. Selama ini tidak ada yang berani berkata-kata seperti dirimu. Ayo hadapi diriku.
Apa artinya kau di hadapanku? Ayo lakukan. Dengan kesombongan Patih Agung, maka terjadilah perkelahian sengit antara Iuntung dan Patih Agung. Dengan kesombongannya, Patih Agung pun dapat dikalahkan oleh Iuntung. Hentikanlah kesenang-wenangan ini, kamu terlalu rakus kepada rakyat. Karena raja sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan, maka Iuntung dan istrinya lah yang kemudian dipilih oleh rakyat memerintah dan menjadi raja di negeri ini.